Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Devi Amanah, NIM 4318336 dari Prodi Akuntansi Syariah IAIN Pekalongan. Di sini saya akan membahas mengenai STP atau Segmenting, Targeting, dan Positioning. Apa itu STP? Oke, kita awali dari pengertian S-nya dulu, yaitu segmenting. Segmenting yaitu aktivitas membagi atau mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen atau yang memiliki persamaan dalam hal minat, daya beli, perilaku, maupun gaya hidup. Kemudian langkah-langkah segmentasi. Yang pertama, mengidentifikasi variabel segmentasi dan segmentasi pasar. Yang kedua, mengembangkan bentuk segmen yang menghasilkan. Yang ketiga, mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen. Yang keempat, memilih segmen-segmen sasaran. Yang kelima, mengidentifikasi konsep posisi yang memungkinkan. Yang keenam, memilih, mengembangkan, dan mengkomunikasikan konsep penetapan posisi yang dipilih. Di sini ada beberapa variabel segmentasi, yaitu yang pertama, demografis. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, psikografis. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, dan lain-lain. T di sini yaitu targeting. Targeting merupakan kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani oleh suatu perusahaan. Kemudian P di sini yaitu positioning, yaitu tindakan untuk merancang penawaran dan citra perusahaan agar menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam bentuk pelanggan sasaran. Kemudian, keuntungan yang diperoleh para pelaku pasar dari strategi diferensiasi produk ini yaitu yang pertama, produk lebih mudah diingat konsumen. Yang kedua, produk lebih unggul dibandingkan produk lain. Yang ketiga, harga jual produk lebih tinggi. Yang keempat, mengatasi masalah kejenuhan pasar. Yang kelima, membantu terciptanya image produk. Kemudian bagaimana sih penerapannya segmentasi, targeting, dan positioning di PT Unilever Tbk Indonesia? Oke, kita awali dulu dari segmentasi. Berdasarkan daftar produknya, Pepsodent mengelompokkan produknya berdasarkan segmentasi pada variabel usia, yaitu untuk anak-anak dan dewasa. Pepsodent untuk anak-anak disesuaikan dengan rasa yang biasanya disukai oleh anak-anak, seperti rasa buah dan sedikit mengandung mint. Contohnya seperti Pepsodent Kids, Pepsodent susu strawberry, dan Pepsodent orange. Kemudian untuk dewasa seperti Pepsodent Komplit, Pepsodent gigi berlubang, dan sebagainya. Kemudian targeting. Pepsodent merupakan produk segmentasi dengan demografi pada variabel usia. Jadi, Pepsodent ini menetapkan target yang sesuai untuk produk-produk yang variatif seperti anak-anak yang masih dalam masa tumbuh pertumbuhan dan dewasa yang masih memerlukan perlindungan untuk gigi sehat. Kemudian positioning, yaitu setiap produk untuk tetap bertahan tergantung seberapa inovatif sebuah produk mengikuti produk life cycle atau PCR yang harus diperbarui memenuhi selera konsumen yang berubah, berkembang, dan tumbuh seiring dengan pola perilaku dan turunan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan posisi pasar produk Pepsodent memiliki berbagai keunggulan, sehingga tak heran jika banyak keluarga di Indonesia yang menggunakan pasta gigi Pepsodent. Yang kedua, konsep bauran pemasaran. Apa sih bauran pemasaran itu? Bauran pemasaran itu kegiatan mencampur faktor-faktor marketing agar didapat kombinasi yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan.
Konsep ini berisi mengenai bagaimana produk yang memiliki keunikan yang membuatnya lebih unggul dibandingkan pesaingnya dipasarkan dengan harga sepantas kualitasnya dan sesuai kemampuan target, sehingga ditempatkan tepat bersama dengan promosi yang persuasif. Bauran pemasaran ada 7 P atau 7 faktor. Yang pertama adalah P, produk. Bagaimana sih strategi pemasaran produk atau merek? Yang pertama adalah new brand, yaitu strategi untuk mengenalkan produk dengan cara menggunakan merek baru untuk kategori produk lama. Line extension, yaitu strategi untuk mengenalkan produk baru melalui atau di bawah naungan suatu produk yang memiliki merek atau brand yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, brand extension, yaitu mengembangkan sebuah produk dengan kategori baru tetapi tetap merek yang sama. Kemudian multi brands, yaitu strategi mengenalkan sebuah produk dengan cara merek baru untuk kategori produk lama. P yang kedua yaitu harga. Bagaimana sih strategi penetapan harga? Yang pertama, premium strategi, yaitu strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dengan memasang harga yang tinggi pula. Kemudian, good value strategi, yaitu cara menyerang pemasang harga premium. Kemudian, overcharging strategi, yaitu strategi pemasangan harga tinggi tetapi kualitas produknya tidak sebanding dengan harga yang ditawarkan. Kemudian, economy strategi, yaitu strategi yang menghasilkan produk bermutu rendah dan memasang harga rendah. P yang ketiga yaitu place. Bagaimana sih strategi pemasaran distribusi atau tempat? Sebelumnya kita apa sih pengertian dari distribusi tersebut? Distribusi yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan agar produk dapat diperoleh dengan mudah bagi konsumen dengan perantara pemasaran untuk memasarkan produk. Berikut metode yang dapat dipilih oleh suatu perusahaan untuk memaksimalkan laba. Yang pertama, strategi distribusi intensif. Strategi ini menempatkan produknya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Contohnya seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain-lain. Kemudian strategi distribusi selektif. Strategi ini menyalurkan produk atau barang pada daerah pemasaran tertentu yang memiliki beberapa distributor atau pengecer pada suatu daerah. Contohnya produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga, strategi distribusi eksklusif. Strategi ini memberikan hak distribusi pada suatu produk pada satu atau dua distributor atau pengecer pada suatu daerah. Misalnya seperti showroom mobil, restoran waralaba, minimarket, supermarket, dan hipermarket, dan lain-lain. P yang keempat yaitu promosi. Bagaimana sih strategi pemasaran promosi? Sebelumnya, apa sih itu promosi? Promosi yaitu kegiatan perusahaan untuk mendorong penjualan dengan mengarahkan komunikasi yang meyakinkan kepada pembeli. Variabel yang ada dalam promotion mix ada 5. Yang pertama yaitu periklanan, yang kedua penjualan personal, yang ketiga promosi penjualan, yang keempat hubungan masyarakat, yang kelima pemesanan langsung. Kemudian strategi pemasaran promotion pada PT Unilever Indonesia. Halaman marketing yang terlihat sangat menonjol dilakukan oleh PT Unilever Indonesia pada produk pasta gigi Pepsodent adalah sisi promotion. Karena internet dan mobil adalah media yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam strategi pemasaran ini. Terima kasih. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Eva. Silakan Mbak Eva. Kemudian strategi pemasaran plus, yaitu strategi pemasaran distribusi yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia pada produk pasta gigi Pepsodent adalah strategi distribusi intensif.
Kemudian brand extension, yaitu mengembangkan sebuah produk dengan kategori baru tetapi tetap merek yang sama, dan ini dilakukan oleh Pepsodent ketika meluncurkan sikat gigi. Kemudian strategi penetapan harga. Produk pasta gigi Pepsodent menawarkan manfaat yang lengkap dengan harga yang terjangkau. Konsumen diberikan pilihan untuk dapat menikmati manfaat dari varian produk Pepsodent disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Apakah mencari mutu atau mencari harga yang rendah? Jadi, strategi penetapan harga yang dilakukan PT Unilever pada produk pasta gigi Pepsodent adalah ekonomi strategi, di mana harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitas yang didapat oleh konsumen, yaitu rendah atau terjangkau. Seperti Pepsodent ini, saya beli di warung kelontong seharga Rp6.500. Kemudian penerapan bauran pemasaran pada PT Unilever Indonesia. Yang pertama, strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk yang digunakan oleh PT Unilever pada produk pasta gigi Pepsodent adalah line extension, yaitu mengembangkan item produk dengan kategori yang sama dengan menggunakan merek yang sama seperti rasa, bentuk, warna, dan kemasan. Dalam hal ini, Pepsodent telah mengeluarkan berbagai varian produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti Pepsodent White pencegah gigi berlubang, Pepsodent Whitening, Pepsodent Sensitive, Pepsodent Herbal, Pepsodent Complete 12, dan Pepsodent Gum Care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Kristiana, NIM 4318011, akan melanjutkan penjelasan mengenai strategi bauran pemasaran 7P dan menjelaskan strategi menghadapi persaingan. Yang pertama yaitu strategi bauran pemasaran 7P. Di dalamnya ada people, proses, physical, evidence. People itu sendiri yaitu Unilever lebih memilih para profesi dari berbagai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu juga Unilever berstatus sebagai perusahaan multinasional yang mencoba mengkombinasikan antara para ahli untuk menjadi top manajemen sumber daya yang berasal dari negara masing-masing, perwakilan kantor, dan tenaga luar negeri. Yang selanjutnya yaitu proses produksi di pabrik selalu mempertimbangkan analisis AMDAL, di mana pertimbangan ini sudah sesuai dengan konsep Go Green dan komitmen Unilever dalam melestarikan dan memelihara lingkungan. Yang terakhir yaitu physical evidence. Lingkungan kerja yang berada di Unilever itu sudah sangat baik, antara lain kantor, pabrik, gudang penyimpanan. Semuanya itu sudah sesuai dengan standar keselamatan kerja dan ISO. Lingkungan kerja yang saat ini dapat kita lihat dari berbagai macam penghargaan yang diterima oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan strategi menghadapi persaingan. Strategi yang digunakan oleh Unilever ada 4 strategi. Yang pertama yaitu kepemimpinan harga rendah, yang kedua diferensiasi produk, yang ketiga memanfaatkan peluang pasar, dan yang terakhir adalah menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Nah, yang pertama itu kepemimpinan harga rendah, di mana Unilever itu sendiri mempertahankan harga rendah dan mengisi rak kembali dengan sistem pengisian kembali persediaan yang melegenda. Walmart ini sudah menjadi pemimpin bisnis di Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Nah, yang pertama itu kepemimpinan harga rendah, di mana Unilever itu sendiri
mempertahankan harga rendah dan mengisi rak kembali dengan sistem pengisian kembali persediaan yang melegenda. Walmart ini sudah menjadi pemimpin bisnis di Amerika Serikat. Sistem mini Walmart ini langsung mengirimkan pesanan barang dagang baru secara langsung kepada pemasok ketika pelanggan melakukan pembayaran atas pembeliannya. Terminal titik penjualan mencatat kode barang setiap kasir dan mengirim transaksinya langsung kepada komputer pusat Walmart. Sistem ini mampu menjadikan Walmart mempertahankan harga rendah sembari menyesuaikan persediaan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Produk Unilever selalu memperkenalkan kemasan-kemasan yang terbaru, tetapi selalu mempertahankan kualitas produknya, baik itu kemasan botol kaca, saset, dan botol kecil. Dan masih banyak lagi kemasan lainnya. Yang ketiga yaitu berfokus pada peluang pasar. Produk Unilever masuk menggunakan sistem pelanggan lain, yaitu masuk ke dalam pasar dengan cara mempromosikan atau terjun langsung kepada masyarakat dengan membawa kualitas secara real atau melakukan perlombaan kepada masyarakat dengan memperbandingkan antara produk Unilever dengan produk lainnya. Yang terakhir yaitu menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok, menggunakan sistem informasi dan memfasilitasi secara langsung pemasok terhadap jadwal produksi dan memberikan izin pemasok untuk memutuskan bagaimana dan kapan pasokan akan dikirim ke pemasok. Selain itu juga Unilever melakukan tanya jawab terhadap konsumen dan membuat kotak konsumen untuk para konsumen mengeluh. Sekiranya penjelasan dari kami, apabila ada perkataan yang salah dan kurang dipahami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.